Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB 23. Di video ini kami akan mengerjakan tugas RBL untuk memenuhi mata kuliah Fisika Dasar 2A. Sebelum kita menjelajahi lebih jauh video ini, yuk kenalan dulu dengan anggota dari kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Cynthia Anastasia dengan NIM 122210034 dari program studi Teknik Sipil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahma Alifka dengan NIM 122210038 dari program studi Teknik Sipil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Oledi Frizal dengan NIM 122210045 asal prodi Teknik Sipil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar Prakoso dengan NIM 122300026 dari program studi Teknik Kelautan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Itertedati Lombanua dengan NIM 122300027 dari program studi Teknik Kelautan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damba Paulasa dengan NIM 122460020 dari program studi Teknik Perkeretaapian. Penerapan motor listrik sederhana dengan gaya Lorentz pada mobil listrik mainan. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk putaran dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor DC atau arus arah dan motor AC atau arus bolak-balik. Motor DC menghasilkan putaran pada rotor melalui arus arah yang dihasilkan oleh sumber dari DC dan biasanya lebih sederhana, lebih mudah dikendalikan dan memiliki kecepatan yang stabil. Motor AC menggunakan arus bolak-balik untuk menghasilkan putaran pada rotor dan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu motor induksi dan motor sinkron. Motor induksi adalah jenis motor AC yang paling umum digunakan. Contohnya pada dinamo kipas angin, mesin cuci, dan kulkas. Motor sinkron di sisi lain sering digunakan pada aplikasi di mana kecepatan yang konstan diperlukan, seperti pada mesin industri dan generator listrik. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz dinamai berdasarkan nama fisikawan Belanda bernama Hendrik Anton Lorentz 1853 sampai 1928. Lorentz adalah seorang ahli dalam bidang elektromagnetisme dan fisika teoritis yang membuat kontribusi penting dalam pengembangan persamaan Maxwell tentang elektromagnetisme. Gaya Lorentz adalah gaya dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika terdapat sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga nama gaya Lorentz. Persamaan gaya Lorentz. Persamaan gaya Lorentz diambil dari persamaan F sama dengan B dikali I dikali L sin theta, di mana di sini F adalah gaya Lorentz dengan satuannya dalam Newton, lalu B adalah besar medan magnet dalam satuan Tesla, I adalah kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat dengan satuan meter. Lalu theta di sini adalah sudut yang bentuk dari B dan I. Selanjutnya adalah turunan dari persamaan gaya Lorentz untuk mendapatkan persamaan kecepatan roda akibat gaya Lorentz. Di mana di sini diketahui dari persamaan F sama dengan B dikali L sin theta, kita mengetahui bahwa tau atau torsi adalah R dikali F, dan kita juga mengetahui bahwa F adalah B dikali I L sin theta, sehingga setelah kita substitusikan, tau sama dengan R dikali B I L sin theta, dengan keterangan bahwa tau di sini adalah torsi atau gaya rotasi dalam satuan Newton per meter, dan R adalah radius loop rotor dinamo dalam satuan meter. Lalu, kita mengetahui tau juga sama dengan I dikali alfa, di mana I sama dengan momen inersia dalam satuan Newton dan alfa adalah percepatan angular dalam satuan meter per second kuadrat. Kita juga mengetahui bahwa alfa merupakan turunan dari omega per waktu, sehingga dapat kita masukkan persamaan tadi substitusi dengan persamaan tau tadi, sehingga I dikali turunan omega per waktu sama dengan R dikali B dikali L dikali I, lalu sin theta dapat kita abaikan. Lalu selanjutnya kita dapat mengubah persamaan tadi sehingga didapatkan omega sama dengan R dikali B dikali I dikali L dibagi I dikali T. Di mana di sini momen inersia dapat kita hiraukan sehingga didapatkan omega sama dengan R dikali B dikali I dikali L dibagi T. Dengan keterangan bahwa omega adalah kecepatan angular
dalam satuan meter per second, dan T sama dengan waktu dalam satuan second. Motor listrik sederhana pada mobil listrik mainan dapat diterapkan dengan memanfaatkan prinsip gaya Lorentz pada dinamo. Dinamo pada mobil listrik mainan terdiri dari kumparan kawat yang diputarkan di dalam medan magnet. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat akan menghasilkan medan magnetik sendiri. Medan magnetik ini akan berinteraksi dengan medan magnet luar, sehingga menimbulkan gaya pada kawat dan memutar kumparan. Secara umum, prinsip gaya Lorentz adalah dasar dari banyak aplikasi listrik dan elektromagnetik, termasuk motor listrik dan dinamo. Penerapan motor listrik sederhana pada mobil listrik mainan adalah salah satu contoh konkret dari penerapan prinsip gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Motor listrik sederhana pada mobil listrik mainan bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz dengan rotor dan stator sebagai bagian utamanya. Arus listrik mengalir melalui kumparan kawat pada rotor yang menghasilkan medan magnetik yang berinteraksi dengan medan magnet stator dan memutar rotor. Perputaran rotor akan terus berlanjut selama arus listrik mengalir melalui kumparan kawat pada rotor, dan semakin besar arus listrik maka semakin cepat rotor berputar, menggerakkan roda mobil dan memindahkan mobil ke depan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Konsep kerja motor listrik pada mobil mainan sederhana dan mudah dipahami. 2. Struktur dan komponen mobil listrik mainan mudah digunakan dan dirancang. 3. Motor listrik pada mobil mainan memberikan gaya torsi yang cukup besar dengan efisiensi energi yang baik. Kekurangan 1. Membutuhkan sumber listrik yang cukup besar untuk mencapai efisiensi gaya torsi yang cukup besar. 2.
kecepatan perputaran rotor sulit dikontrol, sehingga kecepatan mobil konstan dan tidak memiliki percepatan. 3. Tidak dapat digunakan untuk beban yang terlalu besar dan berat. Setelah beberapa penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep motor listrik sederhana pada mobil listrik mainan menggunakan gaya Lorentz sebagai acuan untuk memberikan gaya torsi pada chassis roda, sehingga memberikan perputaran roda lebih kencang tergantung dengan besar sumber arus yang diberikan. Walaupun kecepatan roda akan dibatasi oleh kemampuan rotor di dalam motor listrik tetap dapat memberikan efektivitas penggunaan sumber daya yang sangat baik. Persamaan gaya Lorentz dapat diturunkan bersama dengan persamaan gaya torsi, sehingga dapat ditemukan persamaan kecepatan angular roda yang merupakan perbandingan gaya Lorentz dikali radius rotor terhadap waktu. Pengaplikasian motor listrik sederhana pada mobil listrik mainan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat bagaimana konsep gaya Lorentz dan hubungannya terhadap torsi, sehingga dapat memberikan kemungkinan perkembangan dalam aplikasi teknologi sederhana menggunakan gaya Lorentz secara umum.